Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah berpikir sistem. Untuk pertemuan kali ini, saya akan banyak membahas mengenai apa itu system thinking. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem, kali ini kita akan lebih fokus dengan apa itu system thinking. Jadi apa itu berpikir sistem. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Ya, system thinking. Oke, jadi kalau kita kembali kepada definisi sistem, sistem itu adalah satu set dari dua atau lebih elemen yang memenuhi tiga kondisi berikut. Yang pertama, perilaku setiap elemen yang ada di dalam sebuah sistem itu berpengaruh terhadap perilaku keseluruhan sistem. Kemudian yang kedua, perilaku elemen dan pengaruhnya terhadap keseluruhan saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga, elemen dari sebuah sistem sangat terhubung sehingga subkelompok independennya tidak dapat terbentuk. Jadi memang sistem ini terdiri dari berbagai elemen, banyak elemen, dan satu sama lain ini saling bergantung. Ketika ada salah satu yang bermasalah, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Tuh, ya, definisi dari sistem. Jadi gampangnya sistem adalah keseluruhan yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang independen. Jadi tidak dapat dipisah-pisah gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita beralih ke sistem thinking atau berpikir sistem. Sistem thinking diartikan sebagai suatu kerangka konseptual untuk menyelesaikan problem dengan memandang problem secara utuh. Jadi ini adalah salah satu cara berpikir lah ya, kerangka konseptual dalam kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu ya, dengan memandang suatu permasalahan tersebut secara menyeluruh, secara utuh. Jadi kita nggak hanya melihat dari satu sisi. Jadi kita berpikir mau menyelesaikan suatu masalah, tapi kita lihat dari segala aspek, dari segala sisi, secara menyeluruh gitu ya. System thinking, understanding the complex, jadi mencoba untuk bisa memahami sesuatu yang kompleks gitu ya. Kemudian rumusnya sistem thinking sendiri bisa dilihat di sini, systemic complex situation plus situation adequate thinking. Jadi sistem thinking ini lebih cenderung mengajak untuk berpikir secara sintesis dan holistik. Jadi ada bedanya antara berpikir secara sintesis dan analitis gitu ya. Jadi ini kalau untuk sistem thinking lebih mengajak kita untuk berpikir secara sintesis dan holistik. System thinking juga merupakan pandangan dunia dan sebuah proses yang dapat digunakan baik untuk pengembangan dan pemahaman suatu sistem dan untuk pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sistem thinking sendiri dalam pelaksanaannya di manajerial itu biasanya kaitannya dengan pemimpin atau leader, karena biasanya yang berpikir harus atau wajib berpikir secara tersistem atau harus bisa berpikir dalam menyeluruh gitu ya. Sistem thinking ini harus bisa diterapkan oleh semua leader di dalam sebuah manajemen ya. Jadi kepemimpinan dan sistem thinking ini saling terkait gitu ya. Jadi kalau pemimpin yang baik itu harus mengetahui yang pertama, bagaimana seharusnya pemimpin mengkomunikasikan strategi perusahaan. Yang kedua, bagaimana mereka menyelaraskan seluruh organisasi dan meminimalkan aktivitas yang kurang bermanfaat sehingga semua karyawan bekerja secara efisien untuk menuju visi bersama. Kemudian bagaimana mereka mengukur keefektifan organisasi. Kemudian bagaimana mereka menyebarkan budaya kecekatan untuk merespon dengan cepat mengubah iklim bisnis yang mereka hadapi. Nah, seorang leader ini atau pemimpin ini perlu memikirkan setiap hal secara keseluruhan dan tersistem. Karena banyak sekali elemen yang di bawahnya seorang pemimpin dan beliau atau pemimpin tersebut wajib untuk memikirkan segala detail, semua kaitannya dengan elemen-elemen tersebut, baik bagiannya maupun SDM-nya maupun sumber dayanya dan lain sebagainya. Jadi seluruh sistem perusahaan dapat berhasil hanya jika para pemimpin bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan seluruh departemen fungsional yang juga dikategorikan sebagai subsistem. Jadi kita masih ingat ya di video sebelumnya ada sistem, ada subsistem, ada subsistem, ada supersistem, ada suprasistem dan lain sebagainya. Jadi itu
kaitannya dianggapnya bahwa perusahaan ini adalah sebuah sistem. Maka pemimpin ini yang mengendalikan sebuah perusahaan, di mana di dalam-dalamnya itu banyak sekali departemen yang fungsional yang dikategorikan sebagai subsistem. Kemudian ada perbedaan antara system thinking dan statistical thinking. Jadi kalau pemikiran statistik atau statistical thinking biasanya membantu kita mendeteksi pola atau peristiwa yang bervariasi dari waktu ke waktu dan menghindari reaksi terhadap variasi acak atau gangguan. Sedangkan kalau system thinking membantu kita bereaksi secara tepat terhadap pola dan kejadian yang dideteksi oleh pemikiran statistik karena membantu kita melihat bagaimana tindakan dan kebijakan berdampak kepada proses bisnis yang lebih luas. Jadi kalau gampangnya gini, pemikiran statistik itu kita hanya melihat satu hal, tapi kalau system thinking semua kita lihat gitu ya. Jika digabungkan, pemikiran sistem dan pemikiran statistik merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh agen perubahan untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan. Tuh. Nah, ada lagi perbedaan kalau tadi statistical thinking dan system thinking, kalau ini perbedaan antara analisis dan sintesis. Yang kita tahu tadi di awal bahwa kalau berpikir sistem atau system thinking itu pasti berpikirnya secara sintesis. Ya, berpikir analisis ini bisa dikategorikan sebagai pendekatan luar ke dalam, sedangkan sintesis dalam keluar. Ya, kalau bisa dilihat gambarnya seperti ini. Jadi luar ke dalam, umum ke khusus lah istilahnya kalau analisis ya. Kalau sintesis khusus ke umum. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini ada studi kasus ya. Ini cara pendekatan analisis atau berpikir analisis ya. Mengidentifikasi permasalahan dalam berbagai bagian. Reductionism. Ya, misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat permasalahan. Karyawan tidak termotivasi lagi untuk bekerja di perusahaan. Berarti ada masalah apa nih? Oh, kemungkinan siklus penilaian bisa menjadi salah satu peluang terjadinya permasalahan. Atau transfer pengetahuan diperlukan, karena adanya kemungkinan siklus penilaian bisa menjadi salah satu masalahnya, kenapa karyawan itu tidak termotivasi, berarti ada transfer pengetahuan yang diperlukan untuk karyawan-karyawan baru, gitu kan. Nah, ketika kita akan melakukan transfer pengetahuan untuk karyawan baru, berarti akan menambah biaya perusahaan. Nah, ini pemikiran dari kalau analisis dari umum ke khusus. Jadi di masalah besarnya apa, kemudian dicari sampai akhirnya dapat solusinya yang paling khususnya seperti apa. Itu analisis. Tapi kalau sintesis, dia mengidentifikasi setiap masalah, ya, setiap masalah individual. Pada langkah ini kita akan melakukan sintesis. Jadi misalnya gini, kalau tadi ada masalah motivasi karyawan ya di pendekatan analisa. Nah, kalau di sini, kenapa sih karyawan itu tidak termotivasi? Manajemen dapat merencanakan semacam insentif yang dapat diberikan secara teratur. Upaya karyawan harus dihargai dengan baik, ini akan menjaga karyawan termotivasi. Nah, mungkin salah satunya adalah tadi masalahnya bahwa ada kesalahan penilaian kinerja. Ya, berarti manajemen bisa melakukan pertemuan dengan karyawan atau dengan konseling ya, sistemnya, yang meninggalkan organisasi dan mencari tahu penyebab mereka itu meninggalkan perusahaan apa. Kemudian, kalau memang kita ada permasalahan di siklus penilaian kinerja, mungkin ada transfer pengetahuan di manajemen yang kurang baik. Ya sudah, berarti manajemen dapat menyewa orang-orang ahli atau praktisi untuk pelatihan. Ya. Nah, bagaimana dengan anggarannya? Mengenai kekhawatiran untuk tambahan biaya pelaksanaan transfer pengetahuan, manajemen dapat memiliki dokumen yang disiapkan oleh para ahli, dan dokumen ini dapat diupload pada intranet sebagai acuan jangka panjang. Jadi bisa aja pelatihannya hanya sekali, tapi kemudian bisa dibuat seperti knowledge management ya, dibuat buku yang mendokumentasikan seluruh kegiatan training tersebut dan itu bisa menjadi acuan jangka panjang untuk karyawan-karyawan lainnya gitu ya. Oleh karena itu sumber daya manusia tambahan tidak diperlukan untuk transfer pengetahuan yang berikutnya gitu. Jadi memang gampangnya sintesis ini lebih detail dan dia menyelesaikan masalah satu persatu. Kalau analisis dia melihat dari yang paling luas sampai yang paling sempit gitu. Oke. Nah, kembali ke sistem, apa sih sebenarnya karakteristik sistem? Sistem itu mencakup sejumlah elemen, terdapat keterhubungan antara elemen yang bersifat fungsional, setiap sistem memiliki batasan terhadap lingkungan sekitarnya, sistem seringkali memiliki dynamic behavior atau perilaku yang dinamis ya, jadi tidak tetap, dia berubah terus-terusan. Kemudian elemen sistem dapat dianggap sebagai subsistem yang utuh, atau sebuah sistem bisa jadi merupakan elemen tunggal dari sistem yang lebih besar gitu. Nah,
Kalau kita ngomongin sistem, tadi kita ngomong sistem thinking, ada juga yang namanya hard system dan soft system methodology. Jadi ini bisa juga berkaitan dengan bagaimana kita memecahkan suatu masalah. Salah satu metodenya ada hard system, ada soft system methodology. Hard system menyatakan bagaimana menyelesaikan problem dunia nyata yang telah terdefinisi dengan baik. Sedangkan soft system belajar bagaimana mengatasi problem dunia nyata yang ill-defined dan tidak terukur, ya, tidak terdefinisi dengan baik, tidak terukur, dan fokus pada hubungan manusia secara lebih baik. Lebih detailnya, hard system methodology biasanya berhubungan dengan rekayasa sistem dan rekayasa teknologi. Nah, ini biasanya kaitannya dengan bagian atau bidang informasi dan teknologi, ya. Ini adalah pemikiran tentang sistem. Di sisi lain, soft system methodology dikaitkan dengan sistem penilaian kebijakan sosial dan pemerintahan. Nah, ini juga adalah pemikiran dari sistem. Lebih detail lagi, soft system methodology ini cocok untuk menangani masalah yang tidak terstruktur atau ill-structured problem dengan tujuan yang tidak jelas. Jadi kalau ada masalah yang kayaknya ini kalau dirunut akan panjang dan nggak terstruktur gitu. Ini kaitannya sama ini akan berakibat sama ini. Terus menerus. Jadi sangat-sangat kompleks. Nah, itu berarti kita harus menyelesaikannya dengan soft system methodology. Yang paling penting, soft system methodology atau SSM ini memusatkan perhatiannya pada sistem aktivitas manusia, jadi human activity system. Ya, jadi artinya penyelidikan di SSM ini tidak pernah berakhir pada saat situasinya berkembang. Inquiry never ending. Karena memang perilaku manusia itu berkembang terus-menerus. Jadi berarti permasalahan yang diselesaikan dengan SSM ini juga nggak akan berakhir sampai di situ solusinya. Akan ada muncul permasalahan baru dan seterusnya. Atau inquiry never ending. Oke. Baik, dari saya untuk materi mengenai sistem thinking, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan baik di grup WhatsApp ataupun di kolom komentar. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.